apakah mengenai bagian kursi penumpang itu saudara juga disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada Kalau ada, kan saudara tahu bahwa Joshua itu kan seharusnya naik di mobil bersama saudara Putri. saya tidak tahu seharusnya naik di mana, tapi memang biasanya di mobil LM. Kan saudara tahu kalau Joshua kan memang sebagai ajudan yang diperbantukan untuk ke saudara Putri. Iya yang mulia, biasanya membawa ibu. Kenapa dia sampai duduk di samping saudara? Saya tidak tahu yang mulia, saya masih ngecek barang waktu itu. Dan waktu saya turun, saya masih pamitan ke Pak Babin sama Mas Jabrik juga. Jadi saya malah yang terakhir masuk loh. Saya juga kaget kenapa Joshua duduk di sini, gitu yang mulia. Saudara kan sebagai ajudan yang paling senior. Iya yang mulia. Dan saudara tahu kalau setiap ajudan itu kan pegang senjata. Tahu yang mulia. Apa alasan saudara tidak mengembalikan senjata Joshua untuk kepada Joshua? Jadi waktu pagi tadi itu, waktu Ibu perintah mendadak untuk pulang ke Jakarta, kan mendadak yang mulia. Jadi itu terburu-buru dan kebiasaan kami itu enggak jangan sampai Ibu turun itu kita belum ya. Jadi kita siapkan semua terburu-buru. Nah, pada waktu saya menurunkan senjata itu, saya tidak melihat ada Yosua di ruang tamu maupun di depan pada saat saya membawa senjata itu kan pada saya ngambil barang kan saya teringat kalau ada senjata, jangan sampai ketinggalan juga. Karena setahu saya memang mungkin Joshua nanti juga duduk di sini. Jadi untuk itu saya letakkan stayer di situ karena memang stayer biasa di situ yang mulia. Oke, stayer tidak masalah, tapi senjata. Ya. Jadi saat meletakkan itu, saya pikir nanti juga Joshua akan duduk di sini. Karena waktu itu kan masih buru-buru yang mulia, masih nyiapkan barang. Terus saya letakkan aja senpinya di situ, gitu yang mulia. Dan saudara kan tidak memberitahukan kepada Joshua bahwa senjatamu ada di mobil depan. Saya beritahukan, jadi setelah tadi turun itu, terus saya terakhir ngecek itu yang mulia, saya kan pamitan sama Mas Jabrik sama Pak Babin, karena kan saya yang biasanya jaga rumah di situ. Jadi saya yang pamitan sama nitipkan. Begitu saya masuk mobil, saya juga kaget, kan pintu tertutup yang mulia. Saya buka, Joshua sudah di situ. Dan sudah posisi mau jalan. Jadi begitu masuk, pas jalan itu Yosua menanyakan yang mulia, senjatanya di mana? Saya jawab, loh Yos, senjatamu ada di depan, di dashboard LM gitu yang mulia. Saya masih belum, karena dari kesaksian si Richard tadi, saudara sempat ngobrol dengan Joshua pada malam itu dalam waktu yang lebih lama. Yang di depan? Iya, malam tanggal 7 itu. Kemudian sekarang saudara menjadi satu mobil dengan Joshua. Sebenarnya apa yang saudara sampaikan di malam hari itu? Waktu malam itu saya cuma menanyakan ada apa Yos gitu. Dan Joshua ya cuma menjawab, "Gak tahu bang, kenapa kok tiba-tiba marah sama saya gitu." Seperti itu aja yang mulia. Betul, tapi maksudnya kenapa kemudian pada waktu hendak kembali ke Jakarta, Joshua kembali satu mobil dengan saudara? Kenapa tidak sementara saudara tahu loh, Yos harusnya kan saudara di depan, kamu kan harusnya di depan, bukan di belakang. Saya tidak tahu yang mulia karena saya juga yang terakhir masuk ke mobil. Saya juga pas buka juga kaget loh kok Yosua di sini gitu yang mulia. Karena kalau dari pengalamannya Richard, cerita Richard tadi, ketika saya mau menarik duduk di belakang, saya melihat saudara Joshua dan saudara Ricky sudah ada di mobil. Saya masih pamitan yang mulia ke Pak Jabrik sama Pak Babin. Karena saya tanya sama Richard tadi, kenapa saudara nggak masuk ke mobil belakang? Karena sudah ada saudara Ricky dan saudara Joshua. Tidak benar yang mulia, saya yang masuk terakhir malah, karena pamitan terakhir.
Oke, lanjut. Artinya kalian pergi ke Jakarta. Siap yang mulia. Selanjutnya? Di perjalanan Joshua nanya, waktu baru jalan kan nanya karena dia saya ngamankan senjatanya semalam, terus dia nanya, senjata bang, senjata di mana bang? Ada di dashboard mobil LM, udah diamankan sama Richard gitu yang mulia. Di jalan saya tawarkan permen, saya tawarkan makanan karena waktu itu ada ketuk Magelang. Tapi dia cuma, oh ya udah bang nanti aja, terus hanya tidur main HP seperti itu yang mulia. Sampai ke rest area. Kemudian? Saya minta di rest area, terus saya turun. Di situ yang turun saya, Joshua, terus Patwalnya 2. Yang minta ke rest area siapa? Saudara? Saya yang mulia. Kenapa Joshua ikut turun? Saya tidak tahu yang mulia. Atau saudara Joshua? Yang minta ke rest area itu saya yang mulia, karena saya kepengen ke belakang. Kalau Joshua ikut turun, ya saya tidak tahu kenapa dia ikut turun yang mulia. Akhirnya saudara jalan berdua sama Joshua ke toilet? Saya memperhatikan kenapa dia ikut turun ke toilet ya karena pengen kencing yang mulia. Oke, bukan karena saudara kawal? Tidak yang mulia, karena saya yang minta ke toilet. Oke, kemudian? Setelah itu balik ke mobil lagi, terus lanjut perjalanan sampai ke Jakarta yang mulia. Oke, setelah sampai di Jakarta? Sampai di Jakarta saya parkir, saya turunkan tas saya, terus saya masuk ke pos security di depan, saya ke toilet lagi, setelah itu saya hanya duduk-duduk di depan. Yang saya tidak memperhatikan yang lain yang pada nurun-nurunin barang, karena saya nggak ikut nurun-nurunkan barang. Kapan saudara dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo? Pada waktu itu kurang lebih setelah setengah jam atau 40 menitan lah yang mulia. Saya tidak ingat pastinya. Coba saudara ceritakan. Waktu itu Bapak tiba-tiba manggil saya menggunakan HT untuk naik ke lantai 3 yang mulia. Terus saya naik ke lantai 3, saya pakai lift. Terus untuk kebiasaan kami kalau dipanggil itu kan tidak langsung masuk yang mulia. Jadi hanya nunggu di lift di depan pintu itu. Karena biasanya ya hanya sampai situ nunggunya. Jadi saya nunggu di situ agak lama. Bapak itu enggak keluar-keluar. Jadi saya diam aja yang mulia. Saya dengar Bapak ada dem atau apalah, terus saya masuk yang mulia, ternyata Bapak ada di sofa. Saya longok gitu, terus siapa? Sini. Terus saya mendekat, saya disuruh duduk di sofa yang mulia. Kemudian Bapak menanyakan kejadian apa di Magelang. Saya jawab saya tidak tahu kejadian apa di Magelang Pak, gitu yang mulia. Terus? Lalu Pak agak diam, terus tiba-tiba nangis yang mulia, sama menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua. Setelah itu Bapak bilang kalau dia akan panggil Yosua. Saya diminta untuk membackup, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak dia? Saya langsung menjawab, saya tidak berani Pak. Saya nggak kuat mentalnya seperti itu yang mulia. Kemudian? Setelah itu agak terdiam lama, terus Bapak menyampaikan untuk panggil Richard. Saya izin turun, saya sampaikan ke Richard bahwa Richard dipanggil Bapak di lantai 3 gitu yang mulia. Saudara panggil dan saudara sampaikan Richard. Saya sampaikan kalau Richard dipanggil Bapak. Coba foto rekonstruksi tadi tampilkan. Pada saat saudara menyampaikan ke Richard, Richard sedang apa? Saya ingat saya sedang duduk di depan yang mulia. Bukan yang dia di duduk barengnya orang, bukan yang ini.
naik lagi. Kemudian itu Setelah itu saya hanya duduk-duduk di bawah yang mulia. saudara kan berbisik, setengah berbisik ya. Waktu Sedekat yang mulia, dekat seperti ini. ngambil kursi. Eh, Itu kan mereka duduknya di kan. di tembok mana yang mulia? Coba Kayu, kursi. bentar. Coba lihatin yang tadi. Mana yang gambar yang bukan ini, bukan naik lagi. Terus. 64. Jangan pakai itu. Enam puluh empat. Jangan pakai kursor. Coba turun. Bukan. Turun lagi. Turun. Terus. Stop. Ini siapa ini? Rekonstruksi waktu apa ini? Ini setelah manggil Richard yang mulia. Setelah menyampaikan kalau dipanggil Bapak. Saudara duduk di situ. Ya, saya duduk di kursi kayu. Seingat saya itu. Yang mulia. Coba naik lagi. Nomor. Ya. Begini cara saudara. Mulia, Saat di kursi itu. rame dan saudara duduk setengah berbisik. Ya, betul ya? Ya, saya sampaikan seperti ini yang mulia. Seperti ini. Kemudian saudara juga sempat menyarankan kepada Richard menggunakan lift. Seingat saya seperti itu yang mulia. Kenapa? Tidak terpikirkan waktu itu kenapa yang mulia? Untuk naik aja ya. Untuk naik saja. Oke. Kemudian Saudara saya duduk aja di depan. Seperti itu. Kenapa yang mulia? Duduk seperti yang tadi. Iya, yang tadi hanya duduk aja sambil berpikir aja yang mulia. Pada saat saudara disampaikan seperti itu, saudara sudah diberitahu belum skenarionya bagaimana? Tidak ada yang mulia. Di depan skenario apa yang mulia? Skenario bahwa terjadi tembak menembak gitu. Tidak ada pemberitahuan skenario yang mulia. Verdi Sambo? Tidak ada. Hanya batas yang tadi saya sampaikan yang mulia. Kalau Bapak rencana akan panggil Joshua yang mulia. Oke.
Kemudian setelah itu saya duduk di depan yang mulia. Daden itu saya yang mulia, karena saya juga lihat ibu sudah turun, terus saya merapat ke garasi. Di situ disampaikan kalau ibu minta diantar untuk isolasi menunggu hasil PCR di 46. Siapa yang menyampaikan saudara bahwa saudara Putri akan isolasi? Di bawah itu yang mulia, baru saya disampaikan. Sama? Seingat saya ibu yang mulia. Kan saudara Putri kan masih di dalam. Sudah turun yang mulia, jadi turun. siap. Jadi saya pas duduk-duduk itu, Daden manggil saya, di situ sudah ada Ibu Putri. Terus? Setelah itu menyampaikan kalau minta diantar untuk isolasi ke 46. Terus kenapa saudara kuat ikut? Waktu itu ada di depan situ juga yang mulia, jadi saya sampaikan kalau untuk antar juga, karena setahu saya yang dari harusnya tidak boleh ada di sekitaran rumah utama. Kan tadi kan pada waktu mereka tiba, mereka kan Putri sama Richard sama Joshua kan swab PCR kan? Itu saya tidak tahu yang mulia. Kenapa saudara ikut? Karena setahu saya akan pulang lagi ke Magelang yang mulia. Karena setahu saudara akan pulang lagi, maka saudara nggak swab. Iya yang mulia. Saudara yang nggak swab siapa saja waktu itu? Waktu itu saya tidak tahu siapa aja yang nggak, karena saya di depan aja yang mulia. Saudara tahu di mana kalau saudara akan kembali ke Magelang? Karena cuma diminta mengantar. Minta mengantar. Iya yang mulia. Kemudian saudari datang, siapa duluan yang dari Saguling ke Duren 3? Iya, pada waktu di Saguling, ini masih di Saguling. Siapa yang masuk mobil? Saya tidak memperhatikan sebelah kiri yang mulia, karena saya ada di sebelah kanan mobil. Jadi saya hanya fokus ke ibu masuk yang mulia. Setelah itu baru saya. Tapi di dalam sudah ada Om Kuat di belakang kalau nggak salah yang mulia. Richard Joshua juga sudah ada. Richard menyatakan dia terakhir masuk. Saya tidak memperhatikan yang mulia kalau pas Richard masuknya. Kemudian? Setelah itu jalan aja yang mulia ke 46. Terus sampai di 46 ya turun. Yang turun saya fokus ke ibu, karena waktu itu ibu ada di belakang saya. Jadi saya menyambut turunnya. Setelah itu masuk, terus saya teringat ada barangnya ibu yang di belakang. Yang tadi waktu Saguling, maaf saya lupa, saya letakkan juga di belakang tas warna biru. Terus saya panggil Richard kalau nggak salah yang mulia, untuk membawakan tas itu, karena yang di garasi waktu itu Richard. Menjadi pertanyaan, tadi saudara mengatakan bahwa saudara korban Joshua memilih duduk dengan saudara di mobil lain pada waktu berangkat dari Magelang. Betul kan? Saya tidak tahu kenapa dia memilih di situ yang mulia. Kenapa sekarang pada saat isolasi tidak ada yang memberi dia ikut duduk di sebelah saudara? Jadi sudah kebiasaan untuk isolasi yang mulia. Betul. Siap. Kan berangkat kan 2 mobil. Kenapa waktu dari Magelang ke Saguling kan berangkat 2 mobil. Kenapa berangkat sekarang ke Duren 3 cuman 1 mobil, dan kenapa Richard ikut? Kenapa si Joshua ikut? Ya saya tidak tahu yang mulia, mungkin sudah menjadi kebiasaan, jadi dia terbiasa mandiri. Saya enggak. Betul, kalau kebiasaan seperti sudah menjadi kebiasaan, kenapa dia tidak duduk di mobil depan pada waktu berangkat Magelang? Duduknya di samping saudara. Saya juga tidak tahu yang mulia di Magelang, apa dia duduk di situ. Kalau masih ada ya saya tanyakan kenapa duduk di situ. Bukan saudara ajak? Tidak yang mulia. Oke.